Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cinta di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada pagi hari ini Selasa tanggal 8 November 2022. Saya ingin membagi firman Tuhan di Mazmur 66 ayat 16 sampai yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya aku ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada aku. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cinta dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini Selasa tanggal 8 November 2022, Tuhan menegur kita semua lewat firman ini yang sudah difirmankan, marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Jadi kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita harus takut kepada Tuhan, Jadi kalau ada orang takut kepada Tuhan, berarti dia tahu apa yang Tuhan berbicara di dalam hati dan pikirannya lewat dorongan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang hidup di dalam Tuhan, dia pasti mengerti suara-suara Tuhan. Jadi kita harus mengerti suara isi hati Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan Yesus di dalam segala hal. Mazmur 25 ayat 14, kita harus bergaul karib dengan Tuhan, maka semua janji-janjinya akan diberitahukan. Asal kita sungguh-sungguh kepadanya dan taat kepada firman lahir baru. Bapak Ibu saudara-saudara, jauhi kejahatan dan takut akan Tuhan. Jadi di sini Tuhan menuliskan, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Jadi kita harus takut akan Allah. Jadi kalau ada orang takut akan Allah, berarti dia setiap hari dia ambil waktu, baca Alkitab. Jangan cuma hanya hidup, cuma hanya urus dunia saja, kerja full time, tapi tidak ada waktu untuk baca Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudara, saya hari ini bersyukur lagi, kira-kira 6 hari lagi, Bapak Ibu saudara-saudara, saya sudah selesai baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, 6 hari lagi kira-kira, Bapak Ibu saudara. Puji Tuhan. Jadi walaupun kita capek atau bagaimana, kita harus ambil waktu sepenuhnya. Misalnya dalam satu hari ada 12 jam atau 24 jam mungkin, kita kasih waktu untuk Tuhan 3 jam untuk baca Alkitab. Sisanya kita kerja, cari uang, cari rezeki, Jadi Tuhan melihat hati kita. Jadi hati kita ini benar-benar fokus, konsentrasi, kalau kita tunggu hari Minggu lama itu, kelamaan itu. Hari Minggu kita Pak Pendeta khotbah baru kita mulai buka Alkitab, itu pun tunggu hari Minggu. Pulang dari gereja biasa-biasa saja. Tuhan mau kita menjadi luar biasa, yang biasa menjadi luar biasa, supaya ada kekuasaan di situ. Jadi kalau ada orang baca Alkitab, ada kuasa itu, kuasa penyembuhan, untuk menyembuhkan orang sakit. Itu sudah pasti itu. Kemudian kalau orang suka baca Alkitab, itu roh-roh jahat jauh dari dia itu. Tidak ada iblis-iblis mendekat dia, karena di dalam dirinya ada kuasa Roh Kudus, itu luar biasa.
Itu gunanya baca Alkitab ya. Kemudian di ayat yang berikut, kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Jadi kita harus menyanyikan puji-pujian Tuhan, lagu-lagu rohani ya. Saya selalu pakai handset di telinga itu, dengar lagu-lagu rohani itu bagus sudah. Kayak saya bersyukur itu ya, sambil kerja sapu-sapu misalnya, itu lagu-lagu rohani di telinga saya itu. Kalau tidak khotbah itu bagus. Jadi kita harus puji-pujian juga penting itu ada kuasa juga itu ya, nyanyi-nyanyi lagu rohani ya, memuji Tuhan itu luar biasa itu ya. Jadi hati kita ini diisi dengan firman Tuhan, puji-pujian ya. Di situ ada kuasa ilahi ya. Tuhan senang itu ya, dikasih tambah lagi kuasa lagi ya, kuasanya 1 ditambah 2, 3 dan seterusnya ya, levelnya naik itu bagus ya. Sekali lagi saya sudah katakan di firman Tuhan, sering saya khotbahkan ya, 2 Korintus 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Jadi buang yang lama-lama itu, otak-otak kotor, iri-iri ya, dunia kejahatan, dunia gelap itu, sombong, jongkak. Tuhan benci kepada orang sombong ya. Tapi Tuhan melihat orang yang rendah hati yang tulus. Itu Tuhan melihat itu, bukan harta kita. Tuhan melihat iman kita diukur ya, iman kita ditimbang oleh Tuhan Yesus ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi lagu-lagu rohani, puji-pujian itu sangat penting itu ya, dengan di telinga musik ya, di rumah itu saya taruh di telinga ya, itu luar biasa itu. Ada aliran itu ada aliran Tuhan Yesus itu masuk itu ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus di waktu kita susah ya, kaya, miskin ya. Terutama kesehatan kita ini, nafas kita ini pemberian Tuhan Yesus ini, roh Allah ini, nafas Allah ini kita tidak bisa beli, ini gratis ini Bapak Saudara ya. Kita patut bersyukur. Makanya kalau orang hari Minggu gereja, di situ sering itu dibilang di gereja itu bersyukur ya, persembahan syukur, bersyukur, doa ucapan syukur, itu nomor 1 itu ya. Aku bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala, itu luar biasa. Jadi kita harus bersyukur ya, supaya hidup kita cerah ya. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau orang bergaul dengan Tuhan sungguh-sungguh ya, dan kita suka mendengarkan firman Tuhan. Kemudian di ayat yang berikut, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi kalau ada niat hati di dalam diri kita, Tuhan tidak dengar itu. Doa kita ditolak itu kalau ada niat yang jahat ya. Kita harus bersih ya Bapak Ibu. Dan kita juga harus mengikuti firman, renungkan firman siang dan malam ya. Yosua 1 ayat 8, renungkanlah firman Taurat Tuhan siang dan malam, maka kamu akan beruntung dan berhasil. Itu Yosua 1 ayat 8, sudah jelas Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita harus merenungkan firman ya, menjadi pelaku firman ya. Itu juga penting itu, Yakobus 1 ayat 22 itu, jadilah pelaku firman, kalau tidak engkau menipu dirimu sendiri. Itu penting itu, jangan cuma hanya dengaran saja ya. Siapapun bisa menjadi pelaku firman asal dia mau itu suara Tuhan. Kalau Tuhan suruh dia, tangkap itu dengan Roh Kudus itu di hati kita ya. Tuhan kebanyakan bicara di perasaan kita, pikiran kita ya. Itu lakukan itu Bapak Saudara. Roh Kudus itu luar biasa itu. Tuhan naik ke surga, ada Roh Kudus di hati kita pada waktu kita dibaptis ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus. Kemudian di ayat yang berikut, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kau ucapkan. Jadi Tuhan memperhatikan doa kita ya, yang kita ucapkan itu ya, apabila kita berkenan kepadanya. Jadi kalau Tuhan memperhatikan doa kita, terkabul itu Bapak Ibu Saudara. Cepat itu loadingnya itu ya, karena Tuhan memperhatikan. Dia memperhatikan misalnya contoh baca Alkitab, rajin gereja ya, saling mengasihi
ya, berkasih kepada orang lain. Jangan kikir-kikir juga, pelit, buang itu semua itu. Roh-roh kikir pelit itu, iri dengki, buang semua itu. Supaya doa kita tidak terhalang, Bapak Ibu Saudara. Itu luar biasa itu. Jadi kalau doa kita mulus, ya buang semua itu. Jadi Allah memperhatikan doa kita, ya Bapak Saudara. Ya, kemudian di ayat yang berikut, ya, di ayat yang ke-20, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Jadi langsung, ya, doa langsung itu jadi Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, tidak tunggu-tunggu lagi, karena kita yakin dan percaya, ya, dengan iman kita. Ya, doa penuh iman langsung itu Bapak Saudara. Ya, terpujilah Allah tidak pernah menolak doaku. Jadi kalau Tuhan tidak pernah menolak doa kita, kita juga harus tahu aturan. 1. Rajin baca Alkitab. 2. Ikuti suara Tuhan. 3. Rajin gereja tiap minggu, ya. Ada ayatnya lagi, saya tempel dengan ayatnya lagi, Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah, baru yang lainnya ditambahkan kepadamu. Itu yang ketiga, ya. Kemudian lahir baru, ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu. Kemudian jauhi kejahatan, ya. Itu juga di Amsal 1 ayat 7, ya. Jauhi kejahatan. Jadi ada aturannya, ya. Jadi kalau jadi orang Kristen harus pikul salib itu, ya. Pikul salib memang berat, tapi lebih berat Tuhan Yesus waktu pikul salib di Golgota itu, mati, ya. Hanya ulah manusia di muka bumi ini, dosa kita ini. Makanya Tuhan Yesus mati, ya, di mahkota duri, ditombak itu. Ini ulah kita manusia ini, dunia ini, kekejian, kebohongan, ya. Tapi Tuhan menebus kita dengan darah suci mulianya. Dan dia mati bangkit hari Jumat, janjinya hari Minggu bangkit, ya Bapak Saudara. Sampai hari ini dan sampai dia datang yang kedua kali, ya. Kita harus bersyukur. Jadi kalau kita menderita itu nggak seberapa itu, nggak sampai kita dipaku-paku di kasih, ya. Ini luar biasa itu. Jadi kita harus bangga punya Tuhan. Saya secara pribadi saya bangga, ya. Saya bangga punya Tuhan, ya. Kalau tidak saya udah mati lama itu, ya. Kalau saya tidak andalkan Tuhan udah mati saya, ya. Ini kesaksian saya juga ini, ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi andalkan Tuhan supaya panjang umur, sehat selalu. Kalau tidak andalkan Tuhan itu sudah terkutuk, itu binasa itu. Yeremia 17 ayat yang ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di ayat yang ke-7, Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita harus andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Manusia kan cuma debu tanah, ya. Ngapain kita andalkan manusia? Nanti sakit hati, kecewa. Ya, tapi kalau kita andalkan Tuhan Yesus, nomor 1, ya Bapak Ibu. Ini luar biasa, ya. Ibu saudara-saudara sekalian, ya, kiranya renungan singkat ini bisa memberkati kita semua di bawah kolong langit ini. Saya sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan firman ini karena saya disuruh oleh Tuhan Yesus. Kalau tidak, mana saya berani bikin YouTube begini, ya. Yang kalau saya bilang, saya kan orangnya kurang sekolah juga, tetapi yang mendidik saya adalah Tuhan, ya. Ini luar biasa. Otak saya baru jadi pintar jadi, karena Tuhan lah yang ajari saya, ya. Ya, terima kasih. Kiranya firman Tuhan di hari Selasa tanggal 8 November 2022 memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.